Ya, halo. Sudah lama saya tidak bikin video. Kali ini saya akan bikin video tentang Golang ya. Dan nanti saya akan update website saya juga. Saya juga website saya udah lama juga nggak ada saya update. Ini website saya ya di http henrysimon.darkdns.org. Kenapa saya pakai ini ya karena ini domainnya free ya. Oke, saya mau bikin video soal Golang untuk pemakaian pribadi saya. Sebelumnya saya pernah beberapa ada project lah memakai Golang, ya tapi tidak sempat bereksperimen ya karena memang itu pekerjaan ya. Sementara sini saya coba eksperimen untuk pemakaian pribadi saya sendiri. Jadi belum lama ini saya dapat project untuk middleware ya, middleware untuk bridging dari program lama ke yang baru di backendnya. Jadi ada beberapa user yang sudah dimigrasi, dia bisa akses ke program yang baru. Tetapi jika dia belum dimigrasi, dia akan di bridging ke backend program yang lama. Jadi lebih ke ya middleware lah. Dia mengarahkan ke site A atau ke site B gitu loh. Dan itu API ya, resultnya nanti JSON biasanya. Jadi saya sudah terbiasa untuk pemrosesan JSON dan itu bisa dynamic ya. Jadi JSON-nya itu bisa diproses tanpa perlu perubahan program ya. Jadi JSON-nya itu bisa di text, bisa di set mau variabel seperti apa dan mungkin ada logic juga di dalamnya juga bisa. Contohnya yang simple seperti ini ya. Kalau nanti di dalam JSON-nya itu ada data titik URL, nanti di program itu akan di replace uh, teks seperti ini menjadi variable value ya, seperti itu. Atau misalnya jika dia ada programming seperti misalnya left apa misalnya, jadi akan mengambil berapa huruf di sebelah kanan atau misalnya dia ada looping dan sebagainya itu juga ada pengolahannya. Di situ jadi saya sudah cukup terbiasa dengan dynamic processing dari teks ya. Jadi bisa di replace dengan variable value ya. Nah, lalu saya mencoba-coba untuk membuat konsol program untuk automation ya. Dan lumayan mudah juga untuk automation di Golang ya. Library cukup oke saya lihat. Jadi saya mikir untuk bikin UI ya. Kadang kan kalau kita bikin di konsol itu tidak ada interaksi ya. Jadi kita cuma execute saja dan interaksinya kurang menarik ya. Mungkin ya bisa tulis satu atau dua dan tiga dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa sedynamic web ya. Yang ada Slackbox, ada radio button dan macam-macam ya. Oke. Sebelumnya juga saya sempat mencoba untuk memakai desktop UI ya dengan Golang. Tetapi saya cukup sulit juga ya library-nya ya. Dibandingkan dengan .NET misalnya ya. Kalau .NET itu kan ada UI-nya ya. Editornya itu ada UI-nya. Jadi kita bisa drag and drop ya saja. Tapi kalau Golang tuh nggak ada drag and drop-nya. Jadi situlah kesulitan saya lah. Akhirnya saya ganti UI-nya itu dengan web aja. Jadi bisa satu kali belajar ya. Karena sebelumnya juga saya sudah pernah mendevelop web ya. Jadi untuk HTML, CSS, JavaScript ya saya sudah cukup familiar lah. Dibandingkan saya harus belajar lagi Golang punya framework UI ya. Di sini Golang saya tidak memakai framework web ya, walaupun sebenarnya ada framework web untuk Golang ya. Saya menggunakan pemrosesan teks dari yang sebelumnya saya gunakan untuk dynamic API ya, untuk pengolahan JSON tersebut ya. Mungkin nanti saya akan mencoba, tapi untuk sekarang karena ini hanya kebutuhan simple aja. Jadi sebenarnya saya hanya punya backend task yang saya pengen execute lewat sebuah UI, yaitu lewat web. Sehingga lebih memudahkan lah untuk execute. Kadang memang ada beberapa task ya, ada 4 atau 5 task yang mungkin perlu saya eksekusi berkali-kali lah. Sering berkali-kali lah. Di sini pemrosesannya saya ganti kalau ekstensinya ASP dan misalkan ada teks seperti ini,
maka dia akan mereplace value dengan variabel yang sesuai. Jadi ini karena sebelumnya saya develop di ASP.NET atau ASP saja, mana tagnya itu seperti ini. Mungkin kalau PHP juga Anda bisa juga. Sebelumnya PHP ya, Anda mungkin lebih terbiasa dengan tag seperti apa, bisa juga. Di sini juga mungkin coba kita lihat dulu ya. Contoh dari page-nya ASP-nya. Ini contohnya adalah seperti ini. Ya, seperti biasa. Cuma nanti di sini, ini ada seperti ini nih. Ini sebenarnya dari loop ya. Oh sorry, ini dia ngambil dari data. Ada items dengan yang pertama dia ngambil dari dbTem. Ini sebenarnya ngambil dari Excel nih. Dia untuk mencari file TextPad. Mungkin kita coba lihat UI-nya ya. Tapi nanti dulu. Oke, mungkin kita coba lihat UI-nya. Oke, UI-nya seperti ini. Coba ini saya refresh. Oke. Jadi ada beberapa task, biasanya itu automation yang saya gunakan. Misalnya automation untuk mengecek falas atau mengupdate falas misalnya. Ada juga buat absen misalnya. Jadi ini automation untuk login, untuk isi timesheet dan sebagainya. Jadi dia callback ke backend. Dan juga ada misalnya untuk play lagu misalnya. Jadi saya daripada saya pakai Winamp, udah harus saya search folder-foldernya, saya bisa play lagu sesuai dengan pad yang saya sebut mau dimonitor. Misalnya ini pad yang perlu dimonitor itu adalah pad ini misalnya. Di sini saya settingnya dengan menggunakan Excel ya. Jadi ini Excelnya. Jadi saya lebih menggunakan Excel karena lebih mudah lah memaintainnya ya, terutama untuk data-data yang kecil ya. Karena ini kan memang buat pemakaian saya pribadi ya, jadi memang datanya tidak terlalu banyak. Dan ini lebih banyak berbuat menu sebenarnya, buat setting. Jadi tidak terlalu banyak berubah mestinya ya. Ini juga dikarenakan saya sebelumnya menggunakan Python, dimana processing Excel tuh dengan Python tuh sangat mudah ya. Ternyata saya coba dengan Golang ya nggak susah amat juga. Jadi saya juga coba pakai juga seperti itu. Oke, di sini saya bisa dengan mudah merubah menu ya. Misalnya di sini ada titlenya set saya save. Di sini saya tinggal refresh. Nah, ini udah langsung berubah. Saya falas update, saya mau ganti. Ini juga saya bisa rubah. Saya save. Ya, seperti itu. Kemudahan-kemudahannya. Nah, di sini juga saya bisa ngeset. Jadi kalau ada menu seperti ini, dia akan memanggil backendnya seperti apa. Ini menu left-nya dia panggil ke URL apa dan ininya ke backend apa. Jadi saya bisa testing dulu backendnya. Setelah saya tes ya ini tinggal di call aja lewat web tersebut. Atau jika saya masih testing, saya bisa call lewat Postman misalnya ke URL ini dengan parameter type, misalnya falas check, falas update dan sebagainya. Jadi lebih memudahkan waktu kita coding misalnya, nanti coding backend kita tinggal pakai Postman. Sementara kalau lagi develop UI, misalnya ada paralel ya, 2 orang misalnya, dia bisa dengan mockup data misalnya. Nah, apa yang akan di return oleh API ini. Tapi khusus ini kan karena automation ya tidak ada returnnya sih, dia cuma calling aja. Contohnya ya, ini saya coba misalnya falas check. Falas check itu sebenarnya dia cuma membuka website yang berisi bermacam-macam falas ya yang sudah saya tentukan. Coba saya klik, dia akan membuka misalnya ini US dollar hari ini, ini sekian 16.000.
euro seperti ini, Jerman, pound sterling ya, dan sebagainya. Oke. Lalu lagu juga. Di sini lagu juga bisa disetting ini di bitmap-nya. Apa sih di bitmap itu maksudnya adalah foldernya yang akan di-scan ya. Saya bisa set di sini, dan ini juga kalau di-save dari UI-nya akan mengupdate juga ke Excel tersebut. Di sini juga, oh ya, di sini juga saya menggunakan Grid.js ya. Ini ada Grid.js. Grid.js ini cukup menarik ya sebenarnya. Dia punya feature yang cukup lengkap ya. Dia jadi bisa ini di sort ascending atau descending. Dia bisa juga feature pencarian ya. Jadi Anda tidak perlu coding dari awal ya. Anda cukup pakai framework tersebut. Sudah ada feature sorting, sudah ada feature searching. Misalnya suite, atau misalnya saya mau cari Ace Liodra misalnya, seperti itu. Pagination juga dia sudah ada, seperti ini paginationnya. Ini jumlah per page juga sudah di, ini sebenarnya bisa di set nih. Di sini di lagu. Nah, ini ada limitnya, bisa dirubah-rubah. Mungkin juga bisa ada pilihan ini ya, cuma di sini belum ada ya. Ya, tapi ada nextnya sih, dan bisa dipilih page-nya. Ini kan Anda klik next, 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 next. Dan ini juga bisa play. Waktu play ya dia akan calling backend-nya dan memplay lagu tersebut. Coba saya play, nggak perlu saya play ya. Oke, mungkin itu saja ya sekilas mengenai penggunaan Golang sebagai backend dan menggunakan web untuk UI-nya, jadi lebih memudahkan pemanggilan backend tersebut, terutama jika Anda memiliki berbagai macam fungsi backend ya. Misalnya ada 10 jenis fungsi atau 20 jenis fungsi. Anda bisa menggunakan web ini untuk memanggil backend tersebut ya, sehingga lebih mudah dalam memanage-nya lah. Dimana di sini saya memanage-nya lewat Excel ya. Memanage menunya ya. Jadi lebih mudah lah. Jadi di sini ada falas, ada falas check, falas update, dan ada absent juga. Untuk login, isi dan mark draft dan play lagu. Ya lebih memudahkan lah dibandingkan Anda harus ngedebug dan merubah-rubah variabel dari Visual Studio misalnya. Sebelumnya kalau saya mau debug tuh saya seperti ini nih. Saya ganti jadi tes. Lalu di sini saya calling dah. Tes apa yang saya mau panggil? Misalnya tes falas atau tes lagu dan seterusnya lah. Ya, jadi kan agak lebih cumbersome ya dibandingkan jika lewat ada UI ini untuk memanggilnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga informasi ini berguna. Thank you.